Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang-senang, happy Sunday, selamat hari Minggu kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini dalam program analisa atau forecast mingguan yang biasanya kalau hari Sabtu itu berkaitan dengan cross pair yang tidak mengandung USD tetapi range-nya besar. Anda bisa lihat di huruf I kanan bulatan di atas ada link-link kalau Anda misalkan ingin melihat analisa mingguan GBP JPY, GBP CAD. Kali ini seperti biasa hari Minggu kita akan mulai dengan major pair atau pair-pair yang mengandung USD, dimulai dari dolar indeksnya, kemudian Euro USD pada video ini, berikutnya nanti gold, USD JPY, kemudian juga saham BBRI dan juga BPCA, serta cryptocurrency khususnya 6 koin terbesar kapitalisasi marketnya di dunia. Oke, kita mulai saja Euro USD dari mulai analisa fundamental, kemudian juga sentimental, sampai analisa teknikal, semua lengkap. Sebelum kita membahas mengenai data-data ekonomi, khususnya kalender ekonomi, saya akan membahas dulu ekonomi Amerika, tentunya terbagi dua, yaitu ekonomi global itu sendiri, serta yang terkait langsung dengan Amerika. Isunya kembali lagi tentang yang disebut dengan COVID-19, tapi ini varian yang baru, yaitu Omicron. Bos IMF serta Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen itu sudah memperingatkan bahwa varian Omicron ini akan memperlambat pemulihan ekonomi global seperti pada saat maraknya varian Delta. Dalam rilis terakhirnya, IMF menyatakan bahwa ekonomi dunia itu pertumbuhan globalnya sebesar 5,9% tahun 2021 ini, sedangkan tahun 2022 malah menurun menjadi 4,9%. Tetapi Amerika Serikat yang merupakan ekonomi utama dunia mengalami revisi penurunan yang lebih tajam. Ini menjadi fenomena menarik, sementara di satu sisi tapering sudah mulai berjalan. Kemudian juga perkiraan terbaru IMF menimbulkan kekhawatiran bahwa dengan maraknya COVID-19 yang Omicron ini, terjadi masalah dalam rantai pasokan global dan distribusi vaksin yang tidak merata. Jadi, sebetulnya, kalau misalkan negara-negara maju tidak membantu negara-negara berkembang atau negara-negara miskin dalam distribusi vaksin, itu nanti efeknya akan menjadi masalah dunia dan menjadi masalah buat penduduk negara-negara maju termasuk ekonomi dan politiknya juga. Mestinya memang negara-negara maju ini harus membantu supaya distribusi vaksin ini sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menangkal virus itu bisa lebih merata. Omicron sendiri saat ini sudah menyebar ke 40 negara dimulai dari Afrika Selatan dan Botswana. Sebetulnya ya, WHO itu mengaku belum menemukan kasus kematian karena COVID-19 varian Omicron ini. Tetapi memang katanya varian Omicron ini penyebarannya lebih agresif alias lebih cepat. Sementara katanya lagi gejala-gejalanya masih terhitung ringan dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Secara prinsip kita tetap waspada, tetapi tidak perlu takut karena memang belum ada rilis resmi dari WHO bagaimana soal apakah virus ini lebih mematikan daripada varian Delta atau varian sebelumnya. Yang diakui adalah penyebarannya yang lebih luas. Oleh karena itu, apalagi menjelang libur Natura ini, Natal Tahun Baru,
kembali kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan. Sekarang kita bahas ekonomi Amerika itu sendiri. Kita udah tahu sama tahu bahwa Federal Reserve ya merencanakan kenaikan suku bunganya itu lebih agresif, tadinya tahun 2023 menjadi tahun 2022 seperti yang sudah dinyatakan oleh Powell sendiri. Kita ketahui juga sekarang kita masuk ke kalender ekonomi minggu lalu, khususnya yang berkaitan dengan NFP, yang sebelum-sebelumnya rasanya sudah saya bahas, di mana kesimpulannya data-data ekonomi baik itu CPI, kemudian ISM manufacturing serta service itu rata-rata baik ya. Oke, sekarang kita lihat dulu, kalau Anda perhatikan di Jumat Keramat dalam tanda kutip minggu lalu di mana diumumkan 3 data, yaitu soal upah buruh per jam, ini hasilnya kurang bagus, kemudian NFP-nya sendiri, dan yang disebut dengan tingkat pengangguran. Ini yang disebut dengan data mix. Yang perlu kita perhatikan adalah terutama 2 ini, dan jangan cuma memperhatikan NFP-nya, itu sudah pernah saya ingatkan berulang-ulang, dan nanti Anda lihat pergerakan marketnya itu kan menjadi ragu. Kenapa? Karena di satu sisi NFP-nya NFP-nya jelek, sementara tingkat penganggurannya bagus. Dan ini data-datanya sama-sama cukup ekstrim, tetapi yang lebih ekstrim positif adalah tingkat penganggurannya. Kalau Anda perhatikan lagi, NFP diprediksi 553 dari sebelumnya 546.000, ternyata dirilis 210. Ini kan di bawah 50% ya. Kemudian di satu sisi, tingkat penganggurannya 4,2%, ini merupakan rekor atau yang terbaik sebelum COVID-19 itu benar-benar menjadi sebuah masalah internasional. Ini kan kalau Anda perhatikan, dimulai dari 2020 bulan Februari ya. Bulan Maret maksud saya. Nah ini Maret 2020 di sini ya. Nah, ini kan data terakhir itu kan 3,5% penganggurannya. Ini belum ada efek COVID. Begitu masuk ke COVID, mulai penganggurannya naik 4,4%. Kemudian bahkan naik lagi nih penganggurannya menjadi 14%. Nah, data yang dirilis Jumat kemarin itu kan 4,2%. Jadi ini mencetak sebuah rekor karena itu merupakan data yang cukup ekstrim positif. Makanya kalau Anda perhatikan lagi, terjadi kebingungan di market sehingga biasanya pergerakan tidak terlalu fluktuatif. Market lebih menunggu bagaimana misalkan arah ekonomi ke depan Amerika setelah mix-nya data ini. Kalau kita perhatikan lagi, kalau konsentrasinya hanya NFP, ini bisa menjadi kontradiktif kalau misalkan Amerika terus melanjutkan taperingnya ya. Data tapering bulan November lalu tuh sebetulnya sekitar 15 miliar US dollar. Ini nanti kita lihat apakah terjadi pengurangan lagi. Kalau penghapusan secara langsung sih saya tidak percaya. Itu yang saya sebut dilema itu adalah mengenai NFP yang sedikit, tetapi di satu sisi penganggurannya naik, dan di satu sisi lain tapering juga semakin berkurang. Artinya pasokan dana kepada masyarakat Amerika, stimulus itu juga semakin berkurang. Kemudian juga ada satu masalah yang cukup mendesak berkaitan dengan Amerika, yaitu bulan Desember ini merupakan momentum penentuan plafon hutang Amerika yang kalau misalkan tidak dinaikkan, itu berpotensi gagal bayar alias default, dan efeknya nanti selanjutnya adalah kredit rating Amerika itu akan turun, menyebabkan
nanti akan membuat yield obligasi yang untuk jangka pendek itu akan naik. Efeknya kira-kira apa? Sebetulnya sih akan membuat US dollar menguat. Ini sekilas saja, nanti saya akan informasikan lebih lengkap. Intinya begini, dalam hal fundamental, sejauh ini Amerika masih dalam track yang benar, yang positif, dibandingkan dengan negara-negara lain. Lantas kira-kira untuk minggu depan, apa saja data-data ekonomi yang dirilis? Yang perlu Anda perhatikan adalah soal CPI ini. Ya, kalau JOLTS ini lowongan pekerjaan mungkin tidak terlalu membuat market fluktuatif kecuali datanya ekstrim ya, karena ini jarang sekali sebetulnya dilihat. Yang perlu adalah CPI ini CPI month-to-month ya, bulanan. Apakah ini di atas 0,7? Kalau di atas 0,7, secara logika berarti terjadi inflasi yang di atas ekspektasi, dan ini bisa menimbulkan dampak semakin cepatnya dilakukan tapering, semakin cepatnya kenaikan suku bunga, dan saat ini sudah menjadi sebuah isu yang cukup marak di Amerika. Oke, sekarang kita lanjutkan ke analisa sentimental data COT. Dengan demikian, kalau kita simpulkan fundamentalnya sendiri antara Amerika dengan Eropa, jelas masih lebih bagus Amerika, sehingga secara fundamental Euro USD itu bearish, artinya euronya melemah, kemudian USD-nya menguat. Sekarang kita lanjutkan mengenai sentimental data COT. Kita bandingkan langsung mata uang dolar dengan mata uang euro. Kenaikan posisi long di mata uang dolar itu terus-menerus berlangsung ya, setelah 79%, 81%, dan terakhir 87%. Ini menunjukkan bahwa institusi besar yang non-komersial banyak memegang dolar, dan rasanya ini masuk akal mengingat bagusnya ekonomi Amerika walaupun ada beberapa masalah berkaitan global tadi. Karena kalau kita menyatakan global berkaitan dengan virus, semua negara juga mengalami, bukan hanya Amerika saja. Makanya kita juga bisa fokus ke lokalnya Amerika yang terus-menerus membaik sampai pada optimisme untuk memajukan kenaikan suku bunga dari sebelumnya tahun 2023 menjadi 2022. Rasanya nanti Desember ada sekali lagi pengumuman suku bunga itu tidak akan naik. Hampir dapat dipastikan tahun 2022. Tapi 2022-nya itulah nanti yang kembali lagi menjadi bahasan yang menarik. Apakah di triwulan atau Q1, Q2, Q3, atau bahkan Q4. Yang jelas tahun 2022 tidak 2023 lagi. Kemudian kalau kita kaitkan dengan posisi institusi besar di Euro itu, kalau ini berarti posisi longnya berkurang ya, tidak terlalu ekstrim sih, tetapi jelas berkurang, menjadi lebih besar shortnya 53% berbanding 47%. Sehingga sekali lagi supaya lebih terstruktur secara sentimental, Euro USD trennya adalah bearish. Kenapa? Karena institusi besar lebih banyak pegang posisi long di USD, sementara di euro lebih banyak posisi short. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya. Saya akan lebih cepat saja, mengingat waktu saya tidak mau lebih dari 20 menit. Oke, ini DXY. Kalau kita perhatikan di monthly-nya, tertahan di Fibonacci 50% dari tren turun ini ya. Kemudian weekly-nya juga
tertahan di 50%, ini belum berhasil di breakout ke atas sehingga dia tertahan kenaikannya. Dan sebelumnya saya sudah menunjukkan kepada Anda Fibonacci extension atau expansion-nya juga ini menahan pergerakan di 161,8. Jadi kira-kira kalau diperhatikan lagi, belum bisa terjadi kenaikan yang signifikan jika dia belum berhasil paling tidak breakout Fibonacci 50% ini atau extension 61,8 di paling tidak time frame daily ya. Kira-kira seperti itu. Sementara kalau kita lihat sendiri ini bentuk candle-nya masih terhitung doji, jadi agak meragukan. Sekarang kita masuk ke Euro USD-nya sendiri, mulai dari monthly ya. Nah ini kalau saya tarik Fibonacci-nya dari sini ke sini, ini kan berarti kebalikannya dengan dolar indeks, trennya naik, kemudian dia turun, penurunannya itu tertahan di 61,8% ini. Sekarang kita lihat di weekly-nya juga sebetulnya masih terhitung tertahan di 61,8 Fibonacci retracement dari wave terakhirnya ini, wave naik ya. Dari kiri ke kanan kita tariknya. Bagaimana dengan H4-nya langsung saja kita akan membuat trading plan untuk minggu ini. Minggu lalu saya memberikan plan bahwa akan melakukan aksi sell di sini. Oke ya. Kenapa di sini? Karena di sini ada potensi double top dan ini benar. Ada beberapa yang menghubungi saya, say thank you, mendapatkan profit yang cukup besar. Dia sell limit di sini, sebagian juga sell-nya secara manual dan melakukan aksi profit taking di area sini seperti yang saya tunjukkan. Ingat, saya tidak selalu profit, tetapi paling tidak target dari 10 kali memberikan analisa, 7 kali benar. Dan berbahagia sekali kalau ada misalkan yang melaporkan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Lantas bagaimana untuk minggu depan? Rasanya sama saja. Plannya bisa kita ulang lagi. Jangan lupa kita melakukan aksi sell di sini jika tidak breakout. Sehingga kalau ada candlestick yang membreakout ke atas, kalau kita belum entry, ya kita jangan entry sell. Tetapi kalau misalkan dia tertahan, kita bisa melakukan aksi sell, stop loss-nya kecil saja, sekitar 30 pip di atas yang tertinggi ini. Silakan Anda cek masing-masing di chart Anda, sesuai dengan brokernya, pokoknya di atas ini, sekitar 30 pip, kemudian TP-nya di sini paling tidak TP1, TP2-nya kira-kira di sini. Oke. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Tunggu untuk analisa mingguan gold sekitar 20-30 menit lagi dari video ini.